Bahkan ada kata-kata kubunuh kau, kubolongi, ya, dan saya culik keluargamu. Merasa hak saya diambil gitu kan. Ya berharap ini nggak bakal terjadi lagi sama siapapun, termasuk saya ataupun orang-orang lainnya gitu kan. Bener-bener ada letusan senjata ke bawah. Ini darahnya mau saya minum, dagingnya mau saya cacah-cacah. Ini saya yang mau digitukan. Itu berarti kan, waduh, ngeri sekali kalau cara negara begini. Terjadi pelecehan dan merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa nih. Kita akan membahas sebuah kasus di mana Mbak Ilma Sani yang mengaku sempat dijemput paksa dan disekap oleh kelompok Hercules. Telah hadir di tengah-tengah kita Bung Gufroni SHMH, pengacara lawyer Mbak Ilma Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping beliau ada Mbak Ilma Sani. Assalamualaikum Mbak Ilma Sani. Dan di samping saya orang tua Mbak Ilma Sani, Pak Ahmad Bahar. Sehat Pak Ahmad Bahar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat. Mas Gufron, ini kita mau tanya nih sebelum kita pindah ke Mbak Ilma Sani. Ini awalnya gimana nih ceritanya? Tiba-tiba klien Bang Gufron, Mbak Ilma Sani itu dijemput paksa mungkin, kemudian disekap oleh orang-orang Hercules. Itu awalnya gimana tuh sampai bisa begitu? Ya, saya akan mulai dari peristiwa hari Jumat. Hari Jumat. Ya, tanggal 14 Mei. Di situ ada kedatangan 4 orang anggota GRIB yang datang ke rumah Pak Ahmad Bahar dan mau mengkonfirmasi apakah ini video-video Pak Ahmad Bahar atau tidak. Oh gitu, mau Diperlihatkan, konfirmasi ya? Mengkonfirmasi, ini betul videonya atau bukan, ya. Dijawab itu bukan. Memang itu wajahnya wajah saya, mulutnya suara-suara saya, tapi itu AI. Oh AI ya? AI gitu ya. Dan disampaikan juga bahwa pada saat itu bahwa handphonenya memang sebelumnya diretas. Dihack ya? Hari sebelumnya, hari Kamis. Diretas. Sore. Nah, disampaikanlah semua bukti-buktinya gitu ya, bahwa ini memang handphonenya diretas, baik handphonenya milik Ahmad Bahar dan milik putrinya. Oke. Sebetulnya waktu itu sudah clear. Sudah hari selesai. Jumat. Bahkan diminta untuk video, minta maaf, mohon maaf kalau handphone saya disalahgunakan untuk meneror, mengancam-ancam Hercules dan istrinya. Bukan mengakui bahwa itu videonya, bukan. Mohon maaf karena handphone saya disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mengancam. Nomornya yang disalahgunakan? Nomornya. Bahkan waktu itu sempat video callan juga dengan Hercules. Oke, jadi sebenarnya sudah selesai. Tapi Hercules tidak percaya. Oh, dia nggak percaya bahwa itu AI? Iya, pokoknya ini kamulah yang ngajak-ngajak istri saya dan saya gitu ya. Bahkan ada kata-kata kubunuh kau, kubolongi, ya, dan saya culik keluargamu, macam-macam lah kira-kira gitu. Tapi oleh anggota GRIB yang 4 orang itu, dua diminta video, sudah selesai. Artinya bahwa masalahnya sudah clear, sudah selesai. Tapi tiba-tiba hari Minggu datang lagi mereka. Orangnya. Ya, itu sekitar jam 2. Mau mencari Pak Bahar juga sama. Tapi karena Pak Ahmad Bahar tidak di tempat, ketemulah sama putrinya. Oke, Mbak Ilma. Mbak Ilma, ini bapakmu mana? Bapak saya nggak ada di rumah, di luar. Kan gitu. Untuk apa? Kan begitu. Ya, ini mau dibawa untuk mau dipertemukan dengan Hercules. Tidak percaya, lalu ada salah satu anggota GRIB memaksa ya untuk masuk dalam rumah untuk mencari Pak Ahmad Bahar. Sampai sekian lama. Masuk dia dalam rumah? Oh, masuk sampai ke atas. Cari Pak Ahmad Bahar. Ya, bahkan sudah disampaikan bahwa ini kan handphonenya diretas, sudah dijelaskan hari Jumat kenapa datang lagi.
Karena Pak Ahmad Bahar juga dihubungi, susah juga dihubungi oleh putrinya, akhirnya anaknya diminta untuk dibawa. Karena bapaknya nggak ada. Karena bapaknya tidak ada. Jadi kalau saya beranggapan memang ini ada penyanderaan dan atau penculikan. Kira-kira begitulah. Oke, secara umum. Pak Ahmad Bahar, saya ingin tanya nih, kenapa tiba-tiba telepon Pak Ahmad Bahar itu diretas, ya? Terus kemudian nomornya dipakai membuat video AI yang memojokkan Hercules. Itu gimana tuh awalnya, Pak? Ya saya kira salah satunya barangkali gara-gara saya membuat video di TikTok tentang komentar Bung Hercules terhadap video Pak Amin yang Pak Amin mengomentari masalah Teddy dan Pak Prabowo itu. Nah, saya hanya menirukan, hei jadi orang tua jangan begitu, cuman begitu sebenarnya. Intinya cuman sampai ke situ. Oh, menirukan aja. Menirukan Hercules gitu. Tidak memojokkan ya? Tidak, nggak ada kata-kata memojokkan. Terus hari yang lain kita ada perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta, ada stasiun Haurgelis. Nah kita bikin video ya paling 1 menitan lah. Saya cuman nanya ke satpam, apa betul kalau mau ke rumah Bung Hercules itu turunnya di sini? Katanya iya betul. Nah saya ingin mengajak berdebat gitu. Oh, Pak Bahar kasih tahu begitu? Iya. Kenapa Pak Bahar tanya alamatnya Hercules? Ya salah satunya gara-gara ada kawan di Cirebon yang tahu bahwa Hercules itu mau bikin partai dan proposalnya ada di kawan itu. Oh. Kalau mau bikin partai, teman saya itu siap jadi konsultannya. Nah, ini semacam pesan untuk saya untuk disampaikan ke Pak Hercules seandainya saya hari itu bisa langsung ke situ. Tapi saya kan hanya mampir bikin itu nantilah kapan-kapan mau ke sana. Oke, jadi Pak Ahmad Bahar ini bertanya tentang alamat Hercules karena temannya Pak Ahmad Bahar pengen tahu alamat Hercules karena dia mendapat kabar Hercules mau buat partai. Gitu. Dan temannya Pak Ahmad Bahar ini mau masuk sebagai konsultan partainya. Konsultan partai, ya. Teman kebetulan kan caleg gagal dari DPR RI di PAN. Kenapa gagal? Karena harusnya kalau partai itu ke Prabowo, dia kan harusnya ikut. Ini dia orang PAN, tapi nggak ikut ke Prabowo. Calon presidennya Ganjar gitu. Kan pecat akhirnya dia. Oh gitu. Jadi gagal masuk. Jadi inilah temannya Pak Ahmad Bahar yang tadinya caleg di PAN, yang mendengar kabar bahwa Hercules mau bikin partai. Jadi dia berminat ketemu Hercules. Ya, untuk menjadi konsultan. Kalau mau bikin partai saya bisa bantu. Gitu. Oh, memang temannya Pak Ahmad Bahar ini punya punya ilmu tentang konsultan gitu. Iya, karena dia orang di dalam perpolitikan dia cukup cukup pengalaman. Punya konsen lah gitu. Oh, jadi sebatas itu aja ya, sampai sebatas tanya tentang alamannya Hercules. Cuman dengan judul video itu konon saya dengar dari podcast yang ada atau berita, Hercules itu langsung pulang ke kampungnya itu. Siapa tahu Ahmad Bahar mau datang beneran gitu. Ceritanya di yang saya dengar gitu. Padahal Bapak ini cari alamatnya karena ada temannya Bapak yang mau ketemu ya. Makanya ada pertanyaan, kapasitasmu itu lo apa? Kok mau ketemu Hercules? Ibaratnya mungkin Hercules kan kayak dewa di atas, saya masyarakat kecil naik kereta, nggak naik pesawat, kok mau ketemu Hercules? Jauh kan? Apa kasta kita jauh. Saya orang kecil, beliau orang besar. Gitu ya. Padahal Bapak ini cari alamatnya karena temannya Bapak mau masuk partai itu ya. Mau membantu mendirikan partai kalau memang cocok harganya kan gitu. Oh, jadi sebatas itu sebenarnya Pak Ahmad sebatas Bahar. itu. Jadi Pak Ahmad Bahar tidak pernah membuat video ya, cuma nomornya yang dipakai ya. Iya. Terus Mbak Ilmi itu gimana ceritanya? Tiba-tiba orangnya Hercules datang ke rumah itu cari Bapak itu gimana ceritanya? Ya itu kan sebenarnya hari Jumat kan sudah datang gitu. Yeah. Itu juga saya ada di rumah sama Bapak. Oke. Kita udah klarifikasi segala macem.
udah telepon video juga sama Pak Hercules gitu kan, tapi kan ternyata Pak Herculesnya masih nggak percaya gitu. Akhirnya ya di akhir kita disuruh bikin video sendiri gitu ya, permohonan maaf kalau nomor akun WhatsApp disalahgunakan oleh orang lain gitu kan. Nah di situ kan saya pikir juga memang udah selesai gitu. Tapi ternyata kok di hari Minggu datang lagi. Ya. Nah datang lagi, kebetulan di rumah bapak nggak ada, ibu juga nggak ada. Jadi yang ada hanya saya, nenek, dan ada 2 adik saya cowok. Gitu. Nah pas datang tuh ya mereka bertanya, bapak ada nggak di rumah gitu kan. Ya saya jawab nggak ada, karena kan memang nggak ada gitu kan. Saya juga sempat ngubungin bapak, itu masih diangkat. Katanya bapak lagi di Bogor, nanti aja, nanti bakal ngubungin si yang anggota GRIP itu gitu. Karena kemarin kan udah sempat tukar nomor gitu kan. Sudah pernah ketemu ya Pak ya? Iya, karena pernah ketemu itu kan. Terus setelah itu mereka tetap nggak percaya kalau misalnya bapak nggak ada di rumah. Jadi kan mereka tetap nyuruh saya telepon bapak gitu kan. Maksa ya? Maksa. Ya saya udah nelponin bapak lagi, tapi kan bapak udah nggak bisa dihubungi. Jadi bapak cuma bisa dihubungi pas awalnya aja itu kan. Setelah itu nggak bisa dihubungin lagi. Terus kebetulan saya kan bertamu di rumah Pak Ma'ruf Amin di Tapos untuk kepentingan penulisan buku. Salah satu kiai di Cirebon minta endorsement dari Pak Ma'ruf Amin, tapi nggak ketemu. Pak Ma'ruf wakil presiden Wapres ya. Kan Pak Ahmad Bari ini penulis ya? Saya penulis. Penulis buku ya? Iya, jadi kalau ditanya kapasitasmu apa? Penulis kan begitu. Mau ketemu siapapun kan bebas kan? Iya. Jadi waktu itu Bapak lagi itu ya, lagi di ngurusin. sana, dan kebetulan kan etikanya kalau kita bertamu kan memang HP dimatikan. Tapi kebablasan sampai sore, sampai maghrib gitu. Jadi waktu Mbak Ilma hubungi nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Terus waktu Mbak Ilma bilang Bapak nggak bisa dihubungin, mereka nggak percaya gitu kan. Terus ada salah satu anggotanya lagi kan dia datang sekitar 4 orang. Tetap maksa, terus akhirnya bilang, udah cek aja dulu itu di dalam rumah pasti ada bapak kamu gitu kan. Lah saya udah bilang nggak ada di dalam, saya bilang. Terus akhirnya ya tetap maksa, akhirnya 1 orang masuk ke dalam rumah, saya dampingi juga gitu. Di situ juga sempat saya videoin, itu kan. Terus udah akhirnya percayalah di rumah nggak ada bapak, baru percaya. Terus beberapa saat kemudian mereka bilang lagi, ayo Mbak Ilma aja yang ikut ke markas gitu. Loh, saya ngapain ikut ke sana gitu kan? Kan kemarin saya sudah klarifikasi kalau itu bukan saya yang mengirim pesan itu gitu kan. Nggak apa-apa, kita ketemu aja ini sama Pak Ketum untuk klarifikasi lagi gitu kan. Lah saya kan nggak mau, saya bilang saya nggak mau, saya takut gitu. Apalagi di rumah kan saya harus jagain nenek gitu. Terus ada adik saya juga gitu, adik saya yang sakit. Adik saya yang sakit kan. Nah, adik saya yang satu lagi tuh pas sebelum minta saya pergi ke markas, dia pergi kerja gitu. Jadi otomatis kan saya bertiga. Saya bilang, kalau mama saya belum ada, saya nggak bisa ikut kemana-mana gitu. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Mereka masih tetap di situ. Masih tetap ada di situ lah, masih belum mau pergi. Terus saya dengar kok semakin lama di sekitar rumah kok semakin rame. Rame itu karena siapa? Rame karena ada beberapa orang lagi datang, mungkin anggota GRIP juga kali ya, saya juga nggak tahu. Karena saya kan di dalam rumah, saya nggak berani keluar. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan gitu. Pokoknya kayak rame gitu, pakai baju hitam-hitam. Saya lihat dari jendela dalam. Salah satu anggota GRIP-nya bilang, Mbak, ayo udah ikut aja sama kita. Saya takutnya kalau misalnya Mbak nggak ikut, nanti Mbak diseret sama mereka karena ini akan semakin banyak lagi yang datang gitu. Iya ya kan, saya juga jadi takut kan, lah gimana ya, masa saya harus ninggalin nenek saya, nggak mungkin gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk lagi ke dalam rumah gitu kan. Saya kontakan sama ibu, Ma ini gimana, aku mau dibawa katanya gitu kan. Terus ya udah tunggu dulu, mama kan masih di jalan, belum sampai rumah. Ya udah, akhirnya saya masih nunggu. Terus ya mereka juga anggota GRIP-nya tetap bolak-balik
nyuruh saya, Mbak siap-siap aja dulu, Mbak begini, Mbak ya Mbak ikut gitu. Oh Mbak kalau enggak gini Mbak bikin aja surat di atas Segel. iya nanti dipakai materai menyatakan bahwa Mbak ikut akan aman gitu. Saya bilang ya saya nggak mau, saya tetap nggak mau ikut gitu kan. Terus masih tetap ngebujuk lah pokoknya. Atau enggak Mbak ini deh ditemenin sama adiknya. Ya nggak bisa, adik saya kan sakit, saya bilang gitu. Kalau enggak ini Mbak sama temen Mbak aja deh. Ya siapa yang mau ikut juga, nggak bakal ada yang mau gitu kan. Pokoknya saya ya berbagai alasan juga gitu kan ya. Terus tapi mereka ya masih tetap kekeh mau suruh saya ikut. Terus saya masih nunggu. Akhirnya ada ketua keamanan komplek datang. Cuma yang saya dengar tuh pas saya keluar tuh ketua keamanannya bilang, oh saya nggak ikut-ikut ya, saya nggak ikut-ikut gitu kan. Ya udah kan otomatis kan saya lagi gitu yang menghadapi anggota itu. Jadi, kan. Jadi satpam kompleks ya? Iya. Nah terus ya udahlah gitu kan. Terus masih nunggu juga kan. Saya masih kontekan juga sama ibu. Gimana? Bentar ini bapak masih belum bisa dihubungi, belum bisa ngubungin teman-teman bapak juga segala macam lah pokoknya gitu. Terus akhirnya ada Pak RW datang. Pak RW bilang, Bang nggak apa-apa ikut sama saya temenin gitu katanya. Ikut aja sama mereka tapi saya yang temenin nggak apa-apa katanya gitu. Nah sebenarnya ibu saya kan minta tolong juga sama Pak RW gitu. Maksudnya tolong jagain saya dulu gitu di rumah sebelum saya pulang, sebelum ibu pulang gitu. Tapi ya Pak RW malah menyetujui untuk saya ikut ke sana juga. Jadi gitu loh. Maksudnya bukan untuk diantar gitu. Jadi suruh nunggu ibu pulang itu supaya Pak RW itu jagain jangan sampai anak ini dibawa. Sebenarnya gitu. Ternyata Pak RW malah menyuruh mengajak ke sana. Tapi Pak RW ini ikut. Menemani. Nah terus sebelum dibawa pun ada Kamtipnas. Polisi itu satu orang datang. Saya pikir mencegah untuk saya pergi juga gitu kan. Lah, tapi ternyata malah ya udah ikut aja gitu loh kayak polisi mendorong supaya ikut aja. Ya udah nggak apa-apa ikut aja. Sampai kan saya juga dia juga minta kita foto dulu semuanya. Jadi ada anggota GRIP, saya dan Pak RW dan Kamtipnas itu kita foto bersama. Katanya kan untuk pokoknya kamu pergi utuh, pulang juga harus utuh gitu loh. Makanya difoto dulu. Itu pun dia siang polisi itu yang minta gitu kan. Terus ya udah. Tapi polisinya nggak ikut? Nggak ikut. Harusnya kan dia kawal. Nah itu dia nggak ngerti juga ya. Ya terus akhirnya ya udah kita pergi. Ya saya mau nggak mau kan terpaksa daripada nanti rumah digeruduk orang anggota GRIP semakin banyak juga. Saya khawatir nenek saya di rumah lagi sakit, adik saya lagi sakit, saya harus gimana gitu. Sementara ibu juga belum datang, gitu kan. Jadi akhirnya berangkat. Sama ketua RW. Sampai ke markasnya mereka. Itu di mana tuh? Di daerah Kedoya kalau nggak salah. Ketemu Pak Herculesnya? Ketemu. Terus apa Pak Herculesnya bilang? Jadi dia kan keberatan dengan video itu? Iya dia masih tetap nggak percaya kalau bukan saya yang ngirim gitu kan. Saya udah berulang kali bilang, bahkan ke anggotanya juga kan saya udah bilang itu bukan saya kan ada bukti-bukti. Saya nggak bisa login ini pada jam segitu gitu kan, pada jam dihack itu nggak bisa login segala macam. Pokoknya saya ada segala macam buktinya. Tapi kalau Pak Herculesnya sendiri masih tidak percaya kalau saya yang kirim WhatsApp itu. Gitu. Jadi dia keberatan di situ ya. Karena video itu langsung dikirim langsung ke dia ya, ke WA-nya ya. Keberatannya gitu ya Pak Fahri ya? Iya. Dan dia tidak percaya bahwa video itu adalah hasil rekayasa AI. Dia pikir video itu asli ya? Asli. Makanya dia keberatan. Jadi waktu Mbak Ilma sampaikan bahwa itu AI, apa kata Hercules? Nggak ada itu, dia bilang gitu kan. Nggak ada, itu pasti kamu gitu kan. Ya dia tetap menyangkal, pokoknya itu kamu yang ngirim. Siapa yang suruh kamu gitu kan? Lah, ya siapa, orang saya juga nggak melakukan itu gitu kan. Terus udah kamu nih ya,
pakai hijab bukannya jadi anak baik, malah berbuat yang kayak begini. Udah nggak usah pakai hijab, copot aja tuh hijab kamu gitu kan. Saya ya ampun kok sampai begitu gitu kan. Saya juga maksudnya nggak, ya saya kan nggak pernah dengar kata-kata yang seperti itu gitu ya. Ya terus masih tetap pokoknya ngomong terus gitu kan. Salah satunya gini juga, ini ya kalau bapak kamu ada di sini sudah saya telanjangi bapak kamu, biar kamu yang videokan gitu kan. Terus itu gimana caranya, terus tiba-tiba akhirnya dilepas, disuruh pulang kembali Mbak Ilmanya? Iya, jadi kan Waktu setelah selesai itu? jadi kan saya sudah selesai bicara dengan Pak Hercules. Di terakhirnya itu Pak Hercules juga bilang gini, kalau misalnya bapak kamu belum datang ya kamu nggak bisa pergi dari sini gitu kan. Ya saya habis itu ya saya ya udah lemes lah gitu kan, dari sebenarnya dari pas disuruh ikut ke markas juga saya udah lemes kan, ngapain juga saya ikut ke sana gitu kan. Terus setelah itu saya masih diajak bicara dulu sama timnya anggota gripnya itu, jadi minta penjelasan lagi, klarifikasi lagi gitu kan. Udah setelah itu saya dibawa ke dalam ruangan gitu, dikasih makan ya, tapi kan posisi gitu saya udah nggak bisa makan gitu kan. Jadi masih sempat dikasih makan ya? Masih sempat dikasih makan, tapi saya udah ngeblank banget gitu kan. Terus sekitar mungkin jam 10:30 malam tuh dibilangnya gini, ayo kita pulang gitu kan, kita ke Depok katanya. Terus pas saya mau naik mobil, saya baru tahu kalau ternyata mau dibawa ke Polres Depok. Jadi ternyata Bapak datang ke Polres Depok minta saya untuk dibawa ke Polres gitu. Oke. Jadi Pak Bahar waktu tahu si Ilma pergi, Ya, apa yang Pak Bahar lakukan? jadi habis maghrib saya kebetulan pulang dari rumah Pak Ma'ruf Amin itu, saya mampir ke anak saya yang nomor 1 sambil pengen nengok cucu saya kan ada 2. Nah di situ begitu aku masuk, anak saya, mantu saya teriak-teriak, Abah kemana aja sih, kok HP mati? Ada apa? Adik dibawa, Ilma dibawa. Aku juga, waduh. Udah, saya langsung, otak saya bergerak, mencari kawan-kawan lawyer, telepon ada 10 lebih. Ada yang lagi haji, ada yang jauh, ada lagi liburan, macam-macam lah. Itu kebetulan hari Minggu kan. Ada yang standby, cuman nggak berani. Lawannya Hercules katanya. Saya udah selesai, wassalam. Saya mikir lagi, saya nongkrong di Indomaret di daerah depan stasiun Depok Lama. Saya mikir, otak saya, ini gimana ya caranya? Saya punya saudara yang kebetulan ya ibaratnya siap menikmati lah untuk urusan-urusan begini dulu gitu ya. Tapi ketika saya hubungi masih OTW menuju Gambir, nganterin anaknya. Ini sama-sama dari kampung, dari Blitar. Ya, tapi akhirnya ya udahlah, kalau nunggu itu lama, aku sendiri aja lah ke Polres. Saya akhirnya ke Polres. Di Polres saya bilang, saya cerita, tapi kebetulan masih kosong anggota banyak yang lagi keluar. Nah, tapi dalam beberapa waktu kemudian ada yang datang untuk saya menyampaikan itu. Intinya begini, saya mohon 30 menit ke depan ini anak saya harus ada kejelasan. Ya ternyata 10 menit berikutnya kelihatannya mereka kasak-kusuk ngubungi orang grip yang di Depok, terus orangnya datang, terus kemudian entah komunikasi, bilang, Pak Bahar izin, ini sudah mau diantar putrinya dibawa ke Polres. Ya udah, kita nunggu di Polres. Nah begitu rombongan grip datang dengan anak, dengan Pak RW tadi, anggotanya itu marah semua melihat saya itu. Jadi posisi ya seperti satu ruangan begitu, melototin sambil maki-maki, sambil segala macam ungkapan yang mungkin dia tertekan oleh Hercules gitu kan. Nah, saya sih sendiri, artinya sendiri tuh anak sama Pak RW kan berada di ruangan lain, saya menghadapi mereka, terus tangan saya taruh belakang, saya pandangi satu-satu begitu. Duh, apa? Bohong-bohong apa? Saya bohong apa? Kan gitu.
Intinya mereka marah betul, tapi makin dekat ya kayak berantem kan jadinya kan. Hei, ini di Polres loh, ini di kantor polisi, kalian masih begini juga, aku bilang. Akhirnya dihalau sama petugas, disuruh minggir. Nah baru lawyernya yang ngajak ngobrol, terus akhirnya sampai kita punya kesepakatan jam 2 malam dibikinkan sama anggota, ada tim lawyer, saya bikin kesepakatan damai. Katanya disuruh Hercules untuk membuat kesepakatan damai. Ya kesepakatan damainya intinya salah satu ujungnya yang minta saya HP saya dipakai orang dan untuk sebagai sesama manusia, namanya kita kan nggak masalah, bagi saya pengen urusan cepat selesai. Anak saya sudah saya ketemuin, udahlah selesai. Saya nggak bakalan nuntut apa-apa gitu kan. Dah tanda tangan, masih tersisa untuk bikin video, tapi karena udah capek besok, dan kita besok ketemu di tengah, ya kita bikin video juga. Setelah itu kira-kira sore asar gitu, saya jemput anak saya karena mau podcast di tempat Bung Refli Harun. Dan dulu waktu bikin video tuh bikin video di mana? Di dekat stasiun Menteng. Jadi itu videonya apa isinya? Isinya Minta maaf. Saya meminta maaf kepada Bung Hercules, istrinya, dan pengurus Grip, sebab HP saya dipakai oleh orang lain untuk membuat video itu. Jadi saya bukan berminta maaf saya membuat video, bukan. HP saya dipakai oleh pihak lain untuk membuat kalian tersinggung atau apalah. Dan Bapak nggak tahu siapa yang memakai, kan? Nah, saya nggak tahu juga gitu. Jadi udah clear. Habis itu kita udah salaman. Mereka bilang udah aman Pak Bahar. Ya gini loh, enaknya kan gini toh, kita berteman, kita dari saudara. Menurut saya juga udah clear. Tetapi begitu saya jemput anak, terus perjalanan menuju Bung Refli Harun, pulangnya itu saya melihat anak saya ini kayak nggak bisa senyum, terus apa pandangan matanya itu kayak kosong. Kebetulan saya jadi pusing juga karena dari sore maghrib mendengar tadi itu otak saya langsung bekerja, ya menahan emosi marah. Anak dibawa orang kan begitu. Pak Ugro tiba-tiba nelpon, Mas, ini nyawa Mas, kamu harus segera berbuat. Pak Ugro tuh nggak tahu ada berita dari mungkin online gitu ya. Tiba-tiba nelpon saya gitu. Terus, Mas, ini masalah nyawa Mas, Mas segera ambil. Minta tolong diantar anggota. Tapi ternyata yang pada saat yang bersamaan tadi itu udah ada info mau diantar, jadi ya udah. Nah, terus kalau yang paling menurut saya yang paling tadi saya salah jalan, harusnya kalau dari Cawang mau pulang ke Depok kan ke kanan, Cililitan ke kanan. Ini enggak, Buah Blas ke Jati Bening, muter-muter lewat akhirnya Kampung Rambutan. Kesempatan ngobrol. Dan anak saya jadi speak up. Dia bilang, kok kayaknya nggak adil ya Bah. Saya pikir saya nggak adil. Maksudnya nggak adil tuh saya yang punya urusan, kok anak yang diambil kan gitu. Tapi ternyata nggak adilnya itu Herculesnya ini nggak adil. Salah satunya yang saya juga sangat tersinggung itu kan ada apa meletuskan tembakan ke bawah gitu. Walaupun itu ada saksi Pak RW, tapi katanya Pak RW lagi sholat. Nah kalau ada dua info, satu dari anak saya bilang benar-benar ada letusan senjata dan di ke bawah, satunya Pak RW bilang lagi sholat, saya tentu harus percaya kepada siapa? Kan pasti kepada anak saya sendiri kan gitu. Karena Pak RW-nya lagi sholat. Lagi sholat. Nggak lihat. Versi Pak RW ya, padahal anak saya bilang beliau juga ada di samping kita juga gitu. Jadi Pak RW-nya ada di situ sebenarnya? Iya. Ada. Nah, tapi memang kalau pola ini saya sudah agak paham lah, kira-kira seperti siapa Pak RW gitu, kira-kira gitulah. Jadi dari situlah saya marahnya luar biasa. Begitu dengar yang sampai loh, ini perempuan loh, sendiri artinya tidak ada orang lain dan dalam kekuasaan mereka kan ini ada orang-orang besar semua nih. Bagaimana mungkin kok sampai harus
ancamannya kok dilebih-lebihkan seperti itu, maksudnya itu apa gitu. Apa kurang hebat, kurang keren lagi? Kenapa harus pakai itu gitu loh. Termasuk juga ada kata-kata soal lepas saja jilbabmu itu. Nah, ini saya juga sangat tersinggung. Dan yang lain sebenarnya soal hardikan. Saya ini sebagai orang tua belum pernah menaikkan suara kepada anak saya. Semua 5 anak saya itu nggak ada. Satu pun. Kenapa? Saya sayang sama anak-anak saya. Tapi ini ada orang lain nggak pernah menghidupi anak saya. Begitu luar biasa. Nah itu saya tersinggungnya di situ. Maka ya udah. Berikutnya berbagai macam upaya saya kan kemampuan saya menulis. Ya sudah. Saya menulis, bikin TikTok, bikin apapun. Saya yakin seyakin-yakinnya. Bahkan saya sudah punya satu teori bahwa tulisan itu akan mengalahkan senjata. Dia punya senjata, saya punya senjata dalam dunia tulis menulis. Bahkan saya bismillah, saya juga mau menulis. Saatnya preman pensiun dalam tanda kurung tumbang. Moga-moga ini laris juga bukunya nanti. Oke, jadi waktu Bapak itu tadi mau ke tempatnya Refli, terus ditelepon Pak Ugro, ya kan? Jadi pada saat situasi belum ada kejelasan anak saya nasibnya seperti apa, Pak Ugro tiba-tiba telepon, bilang, Mas Bahar, ini nyawa Mas, sampai harus segera bergerak gitu. Jadi waktu itu Bapak melakukan apa waktu habis ditelepon Pak Ugro? Ya, saya nanya ini gimana nih? Terus kebetulan kan mulai ada perwiranya, mulai ada orang grip yang datang. Bilang nanti akan datang anaknya. Iya, dibilang 10 menit lagi datang. Istilahnya sudah mulai bergerak, Pak. Dan betul 10 menit datang ya? Ya, lebih lah 30-an menit itu. Kapan kira-kira Pak Ahmad Bahar terus berkesimpulan ini tidak adil, kan tadi Pak Ahmad Bahar bilang tidak adil, sehingga Pak Ahmad Bahar melaporkan di polisi? Yang melapor anak saya, yang bilang tidak adil anak saya. Tapi sebagai orang tua, saya merasa terhina betul dengan situasi ini. Kok bisa-bisanya ngambil, sekarang kalau tuker gimana? Anaknya Hercules ikut saya maki-maki seperti dia maki-maki anak saya. Boleh nggak? Kita tuker aja yuk. Katanya anaknya di luar negeri. Kita tuker ayo. Kalau memang caranya begini. Coba, kan pasti nggak boleh juga. Jadi itu tidak adilnya Pak ya di situ? Itu bagi saya. Tapi bagi anak saya, satu, kebetulan ya, di waktu-waktu terakhir itu, HP-nya diambil, dibuka, ini orang tuamu tanggal lahir ini toh, alamannya di sini toh, ibumu, bapakmu tanggal lahir ini toh, terus kamu tanggal lahir ini toh. Lah kebetulan hari itu ulang tahunnya dia. Bagi dia ini juga nggak adil. Saya kenapa ulang tahunnya di Hercules? Boro-boro dikasih hadiah tapi dimaki-maki. Itu yang menurut dia nggak adil. Saya pun juga begitu. Harusnya kan di tempat keluarga, kemudian dengan teman-teman gitu ya. Nah ini kan di sana, itu nggak adilnya. Ibaratnya harus diulang misalnya. Lah kebetulan tanggal 25, jadi hari Senin tanggal 24, Hercules konferensi pers katanya mau datang ke saya. Hari Senin. Itu Minggu malam Senin. Konferensi pers dengan wartawan yang sangat banyak. Juga ada kata-kata, ini darahnya mau saya minum, dagingnya mau saya cacah-cacah. Ini saya yang mau digitukan. Itu berarti kan, waduh, ngeri sekali kalau cara negara begini, aturannya dibiarkan, gitu. Ya? Nah akhirnya, aku pikir kenapa harus hari Senin? Nah kebetulan hari Senin itu hari ulang tahun saya. Oh jangan-jangan mau ngasih kado kali ya, ulang tahun saya. Tapi saya nggak mau. Ngapain, nggak ada urusan saya kan. Akhirnya kita bikin tulisan, bikin dibantu oleh juru bicara kita yang intinya menolak kehadiran Hercules hari Senin tanggal 25. Oh dia mau datang ke rumah Bapak? Iya. Dan pada saat itu Mbak Ilma sudah lapor ya ke polisi? Sudah. Oh, iya, sudah hari Jumat. Sudah lapor. Jadi ibaratnya
Ini sudah 2 kali datang saja membuat keluarga kami trauma. Anak trauma, istri trauma. Kalau saya biasa aja sih. Ibaratnya ini laki-laki, ayo dengan laki-laki, tapi jangan rombongan, sendiri aja gitu loh. Ya kalau rombongan ya semua orang juga bisa lah. Lah kami kan nggak punya apa-apa, senjata nggak punya. Kita lagi nyari duit susah-susahnya. Ada ibu sakit, ibu mertua sakit. Kan komplit penderitaan kita ini. Mau ngapa lagi datang tanggal 25 itu gitu loh. Kemarahan saya salah satunya juga itu. Oke. Jadi Bung Gufron pada saat itu Mbak Ilma didampingi melapor. Ya, kita dampingi ya dari mulai hari Kamis. Kamis kita ke Komnas HAM, lalu ke Komnas Perempuan. Hari Jumat kita bikin laporan di Polda Metro Jaya, ada 2 LP. Oke. Ya, LP pertama terkait dengan pasal 446 tentang merampas kemerdekaan orang, ancamannya maksimal 7 tahun pidana. Kedua, pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. LP kedua adalah LP terkait dengan illegal access, terkait dengan undang-undang ITE, karena handphonenya diretas, kemudian disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam istrinya Hercules dan Hercules itu sendiri. Maka itu ada 2 LP. Hari Senin berikutnya kami ke LPSK untuk meminta perlindungan, dan alhamdulillah itu semuanya sudah berjalan progresnya. Ibu Ilma kemarin sudah dimintai klarifikasi oleh penyidik di Polda Metro Jaya, didampingi oleh LPSK. Hari ini tadi baru selesai olah TKP, tempat kejadian perkara di kediaman Pak Ahmad Bahar. Ada anggota Polda, penyidik, dan termasuk juga didampingi oleh LPSK. Jadi alhamdulillah sekarang proses laporan kita, pengaduan kita on the track. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Oke, apa yang menurut Mas Gufron anggap bahwa dari perkara ini harus menjadi perhatian? Ya, pertama ini kan menyangkut nasib perempuan. Makanya nama kami itu Koalisi Ormas Islam untuk Perlindungan Perempuan. Di dalamnya Itu nama terdiri tim lawyernya ya? Nama tim lawyernya? ya, tim lawyer terdiri dari beberapa LBH Ormas Islam. Jadi bukan dari kita aja, dari LBH Muhammadiyah, tapi juga ada dari LBH Persis, LBH Syarikat Islam, LBH Hidayatullah, LBH Matlaw Anwar. Jadi banyak tuh, Bang. Dari organisasi Islam ya? Dari organisasi Islam, karena melihat ini terjadi pelecehan dan merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan. Maka kita ingin memastikan bahwa proses ini benar-benar bisa ditindak oleh aparat penegak hukum, dan tentu harus menyeret siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat dalam upaya penyanderaan dan atau penyekapan ini. Oke, Mbak Ilma, kira-kira apa yang ingin mau disampaikan? Iya, saya berharapnya sih keadilan ditegakkan gitu ya. Maksudnya kan saya kemarin merasa hak saya diambil gitu kan. Ya berharap ini nggak bakal terjadi lagi sama siapapun, termasuk saya ataupun orang-orang lainnya gitu kan. Jadi Mbak Ilma berharap bahwa kasus yang Mbak Ilma alami ini mudah-mudahan di kedepannya tidak dialami lagi oleh perempuan lainnya ya? Ya, saya kira kalau setahu saya ya, kalau gangster atau jagoan itu kan kepada laki-laki. Lah ini kepada perempuan yang tidak berdaya kok diperlakukan seperti itu, kan saya kira nggak sopan lah. Itu bukan gangster itu. Jadi di situ keberatannya Pak Ahmad Bahar ya? Ya. Dan Pak Ahmad Bahar tetap menganggap bahwa ini kan persoalan sebenarnya nggak bisa disangkut pautkan karena itu adalah buatan hasil rekayasa AI ya. Iya. Karena Pak Bahar sendiri tahu betul bahwa nomor HP Pak Bahar itu diretas sebelumnya. Iya. Dan itu Pak Bahar punya bukti ya? Punya. Jadi kalau saya bikin video itu nggak pernah dikirim langsung ke orang. Pasti kita up langsung. Dengan resiko apapun, katakanlah ada yang nggak setuju. Nah, termasuk dari mereka kita disuruh take down, semua udah kita take down. Artinya saya kan nurut gitu loh. Ya. Nurut. Ya. Kurang apa lagi? Habis itu kok masih mau datang lagi?
Gila ini orang ini. Oke, jadi itu keberatannya. Ya. Bung Gufron masih ada yang mau sampaikan? Jadi ini sebetulnya bagi kami ya adalah sebagai sebuah pembelajaran bagi Bung Hercules untuk tidak boleh semena-mena terhadap siapapun, apalagi terhadap seorang perempuan. Oke. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah bahwa sekalipun informasi yang kami dapat bisa Hercules menghubungi katakanlah tokoh Muhammadiyah untuk meminta damai, untuk meminta islah. Kami pastikan bahwa proses ini akan terus berjalan sebagaimana mestinya, ya. Nanti kita selesaikan di institusi penegak hukum yang ada. Jadi tidak ada damai, tidak ada islah. Jadi tentu polisi kita minta agar profesional untuk menindak siapa saja pelaku penyanderaan dan merampas kemerdekaan orang ini. Karena ancamannya adalah di atas 5 tahun dan wajib ketika ada tersangkanya wajib untuk dilakukan penahanan dan dibawa ke pengadilan. Jadi Bung Gufron katakan permintaan maaf diterima tapi kasus jalan terus. Kira-kira Tidak ada juga permintaan maaf, mereka tidak, masih ngancam-ngancam juga. Bahkan nama saya disebut-sebut dalam konfres itu oleh bagian hukum. Dan saya juga kemungkinan dan kemungkinan saya juga sudah dilaporkan karena mereka sudah melapor balik, melaporkan saudara Ilma dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu kesimpulan saya termasuk saya. Padahal saya sebagai kuasa hukum yang dilindungi oleh undang-undang advokat untuk melakukan pembelaan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, sehingga pernyataan-pernyataan saya untuk kepentingan klien itu tidak bisa dipidanakan. Jadi itu kesimpulannya. Betul. Sekali lagi Pak Ahmad Bar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan keluarga tetap diberikan ketabahan, keikhlasan, Mbak Ilma, bahwa apa yang terjadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya, bahwa negara harus tetap hadir, memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua warganya agar semua warga tidak ada yang merasa terancam. Kira-kira seperti itu, Bung Gufron ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.